Mengenal Affandi, sang maestro seniman yang berperan penting dalam perkembangan seni rupa di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Amelia Gusti Ananda Putri dengan NIM 23021130127 dari Program Studi Sastra Inggris akan mengenalkan Affandi dan memperlihatkan beberapa koleksi lukisan dari Affandi. Biografi mengenai Affandi. Affandi sendiri memiliki nama Affandi Kusuma. Ia lahir di kota Cirebon pada tanggal 18 Mei 1907. Ia wafat pada tanggal 23 Mei 1990. Affandi dikenal sebagai maestro seni lukis di Indonesia dan merupakan salah satu pelukis dari Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional. Affandi sendiri sudah menghasilkan lebih dari 2000 karya lukis sepanjang hidupnya. Perjalanan Affandi dimulai dari awal karir. Sejak kecil, Affandi sudah gemar menggambar. Affandi juga telah memperlihatkan bakat seninya dari semenjak ia duduk di sekolah dasar. Namun ia baru benar-benar menggeluti dunia lukis di sekitar tahun 1940-an. Sulit bagi Affandi untuk memperoleh pekerjaan seni di masanya, masa di mana Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Awal karir Affandi diawali dengan ia menjadi seorang guru dan juru sobek karcis. Karena lebih tertarik pada bidang seni lukis, ia juga sempat menjadi penggambar reklam bioskop di salah satu bioskop di Bandung. Namun, pekerjaan tersebut tidak lama digelutinya. Selain itu, ia tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Affandi juga bukan tipikal orang yang gemar membaca. Ia lebih senang mempelajari berbagai hal dengan terjun langsung mempraktikannya. Hal ini dapat dilihat dengan aktifnya seniman yang satu ini dalam berbagai kegiatan organisasi selama masa hidupnya. Pameran tunggal pertama. Pada tahun 1943, Affandi berhasil menggelar pameran tunggalnya di Putra Jakarta. Saat itu, Jepang masih menduduki kekuasaan di Indonesia. Setelah berhasil merebut kekuasaan Belanda, 4 serangkai proklamator kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansyur ikut ambil bagian dalam pameran tersebut. Era proklamasi. Pada tahun 1945 merupakan tahun yang sangat penting bagi Indonesia. Saat itu semua tokoh kemerdekaan tengah sibuk untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, termasuk para seniman dan budayawan yang ikut mempersiapkan berbagai propaganda positif untuk menyerukan ke seluruh negeri. Tembok-tembok dipenuhi kata-kata penyeru kemerdekaan seperti merdeka atau mati yang dikutip dari pidato Bung Karno. Affandi merupakan salah satu seniman yang aktif berkarya bersama 4 serangkai yang ikut ambil bagian. Ia mendapatkan bagian untuk membuat poster yang dapat menyerukan serta menggalang seluruh masyarakat Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan. Poster itu berupa gambar seseorang yang dirantai dan berhasil memutuskannya sambil mengibarkan bendera merah putih. Gambar simbolis yang blak-blakan dalam pesannya. Di bawahnya terdapat tulisan "Bung, ayo Bung", yang menyuruhkan semangat bagi rakyat untuk turut menyukseskan kemerdekaan. Affandi mendapatkan beasiswa Santi Niketan. Bakat melukis Affandi mendapat banyak perhatian dari dunia, salah satunya dari India. Ia mendapatkan tawaran beasiswa sekolah melukis dari Akademi Santi Niketan. Affandi menerima tawaran tersebut, namun setibanya di sana ia ditolak dalam program beasiswa. Alasannya karena pihak Santi Niketan menganggap bahwa Affandi tidak memerlukan pelatihan melukis lagi. Akhirnya, biaya beasiswa tersebut digunakan untuk menggelar pameran di negeri tersebut. Ia mengadakan pameran keliling India. Ia juga tinggal di sana selama 2 tahun untuk terus melukis dan anggap saja mengikuti program residensial, karena ia tidak jadi untuk bersekolah di sana.
Di sanalah namanya semakin menggema di dunia sebagai salah satu pelukis terbaik dari Indonesia. Pameran keliling Eropa. Pada tahun 1951 hingga 1977, ia mengadakan pameran keliling di negara-negara Eropa. Affandi ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi wakil Indonesia dalam pameran internasional di Brasilia dan Venezia pada tahun 1954. Ia juga berhasil memenangkan hadiah pertama di San Paulo. Pada tahun 1957, ia mendapatkan tawaran program residensial dari Amerika untuk mempelajari metode pendidikan seni di sana selama 4 bulan. Affandi juga sempat menggelar pameran tunggal di World House Gallery, New York. Beberapa penghargaan yang diraih oleh Affandi. Yang pertama, pada tahun 1962, ia mendapatkan gelar guru besar kehormatan dari Ohio State University. Yang kedua, pada tahun 1974, Affandi menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari University of Singapore. Yang ketiga, pada tahun 1977, ia menerima hadiah perdamaian internasional dari Yayasan Deckhammerschuld. Yang keempat, pada tahun 1978, Affandi juga menerima penghargaan Piagam Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Soeharto. Tentunya masih banyak lagi penghargaan yang sudah diraih oleh Affandi. Beberapa koleksi seni lukis karya Affandi. Yang pertama, karya seni lukis berjudul Ibuku pada tahun 1941. Selanjutnya, seni lukis dengan judul Potret Diri dan Topeng-Topeng Kehidupan pada tahun 1961. Dan yang terakhir adalah karya lukis dengan judul Potret Diri pada tahun 1981. Tentunya masih banyak koleksi seni lukis karya Affandi yang masih terkenal. Yang terakhir, aliran seni yang digunakan oleh Affandi. Affandi menggunakan aliran ekspresionisme, yang mana aliran yang mengusung ide bahwa seni muncul dari dalam diri seorang seniman, bukan dari penggambaran alam dunia sekitarnya. Meskipun asalnya tetap dari alam sekitar, namun seniman memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri yang kemudian diekspresikan pada karyanya. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga materi yang saya bawakan dan sampaikan bisa menambah pengetahuan dan khazanah bagi teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan see you.